Kami datang dengan hati yang haus akan firman-Mu. Karena kami sungguh percaya bahwa firman-Mu punya kuasa untuk mengubahkan sikap hati. Firman-Mu juga sanggup untuk menegakkan ketika kami terjatuh. Kalau kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini, di minggu terakhir di bulan Agustus, tolonglah kami ya Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh terkonsentrasi hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami. Tolonglah kami supaya kami bisa peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami sungguh berdoa biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Hamba-Mu yang begitu terbatas kiranya Tuhan tolong, Tuhan pakai, supaya bisa menyampaikan dengan kata-kata dengan hikmat dari surga, kata-kata dengan kekuatan wibawa dari Allah, sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu sungguh-sungguh mengubahkan hati setiap orang. Kami sungguh berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, sedang beribadah di rumah mereka. Kiranya Tuhan juga yang menguasai hati dan pikiran mereka. Dengan segala godaan yang dapat membawa mereka tidak terkonsentrasi pada firman, kami sungguh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja, supaya setiap kata-kata firman Tuhan yang disampaikan itu tertanam kuat di dalam hati mereka. Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati waktu pemberitaan firman ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang dimuliakan. Demi Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar? Saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat, kuat. Walaupun mungkin dalam situasi yang masih sulit, ya, tetapi kita tetap bersyukur. Hari ini hari pengucapan syukur Kota Manado. Mungkin dengan suasana yang berbeda karena tidak seperti biasanya, tapi kita tetap bersyukur apapun yang terjadi di dalam hidup ini, termasuk juga di kota kita bersyukur untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kota ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Ya, saya asumsikan kita berjumpa kembali ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tidak bisa melihat Bapak Ibu yang ada di rumah siapa yang sedang beribadah sekarang. Saya hanya bisa melihat kamera, Bapak Ibu bisa melihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Bapak Ibu. Karena itu kalau minggu depan gereja akan buka kembali ibadah secara offline, maka kita perlu untuk support, bersyukur. Kenapa? Ada langkah maju untuk kita sama-sama boleh kembali bersekutu, beribadah. Dalam satu webinar, topiknya tentang future church, ya, offline atau online church. Mana mau pilih, online church atau offline church? Bapak Ibu, saya ingat sekali waktu ikut webinar itu seorang pakar IT justru tidak menyarankan ibadah online terus-menerus. Padahal dia itu seorang pakar IT. Dia katakan bahwa ibadah online itu hanyalah pendukung daripada ibadah offline. Ibadah online itu diperuntukkan pada situasi yang krisis. Jadi ibadah online itu bukanlah sebagai pengganti ibadah offline. Maka ketika ibadah yang minggu depan kita akan mulai kembali ibadah offline, kita patut untuk bersyukur hal ini ya. Diibaratkan gereja itu seperti keluarga. Tentu relasi keluarga Bapak Ibu tidak bisa kemudian screen to screen. Tidak bisa kemudian seorang ayah, ibu mendidik anak hanya lewat layar. Tetapi perlu ada tatap muka langsung. Maka perlu face to face. Maka Bapak Ibu, saya pun ketika ada berkhotbah menatap kamera, saya tidak bisa melihat respon Bapak Ibu, reaksi Bapak Ibu mendengar dengan seksama, mengerti, kepala saya nggak bisa lihat, bingung atau sementara ngantuk saya tidak bisa lihat. Tapi Bapak Ibu, kita perlu terus berdoa kepada Tuhan. Tentu dengan tidak mengabaikan wabah virus corona ini, kita terus berdoa supaya vaksinnya bisa segera ditemukan dan gereja ketika buka dengan protokol kesehatan yang ketat, itu semua bisa berjalan dengan baik. Kita berdoa supaya anugerah Tuhan nyata bagi Indonesia. Mari kita buka bagian firman Tuhan, Nehemia pasal yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu memperhatikan Alkitab masing-masing. Nehemia pasal yang pertama. Doa Nehemia bagi orang Israel.
Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kisleo tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali, dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Bapak Ibu Saudara, ada kalimat, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Bapak Ibu ingat siapakah yang mempopulerkan kalimat ini? Betul, ya. Namanya John F. Kennedy. Bapak Ibu, Kennedy adalah seorang presiden Amerika Serikat pada pasca Perang Dunia Kedua. Ketika Amerika Serikat itu menjadi negara yang superpower. Kenapa? Karena Amerika adalah negara yang pertama mendaratkan manusia ke bulan pada waktu itu. Sebenarnya kalau kita lihat, kalimat ini bukanlah yang pertama kali disebutkan oleh Kennedy. Yang pertama itu disebut oleh seorang filsuf yang bernama Marcus Tullius Cicero. Dia seorang negarawan, dia seorang orator, dan dia mengeluarkan kalimat ini untuk kemudian mendorong orang-orang atau prajurit-prajurit Roma untuk ikut berperang. Jadi di balik itu ada maksud kalimat ini disampaikan. Sekarang kalau kita tanyakan kalimat ini di dalam konteks sekarang, apa yang sudah kita berikan kepada negara di dalam masa pandemi ini? Tentu tidak menafikan tanggung jawab daripada pemerintah, kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Saudara, saya rasa kalimat ini atau pertanyaan ini masih relevan untuk kita tanyakan. Apa yang kita berikan kepada negara, bahkan dalam kondisi yang sekarang? Mungkin kita bertanya, so sulit leh, sama-sama susah, kenapa lebat tanya begini? Tapi Bapak Ibu coba kita lihat ya, cukup ironi kalau kita perhatikan kondisi yang ada sekarang.
Di tengah masa pandemi ada begitu banyak masyarakat yang bertanya tentang apa yang negara bisa berikan kepada saya. Ketimbang menanyakan memang apa yang bisa saya berikan kepada negara. Padahal kondisinya itu sama-sama krisis Bapak Ibu. Seluruh dunia krisis, negara-negara krisis, Indonesia krisis, dan tentu itu berdampak pada ekonomi masyarakat yang krisis. Bapak Ibu, dalam pemerintahan sekarang kita bersyukur begitu ya, Presiden Jokowi dalam hal ini memberikan bantuan-bantuan bagi masyarakat. Saya membaca ada 7 jenis bantuan. Ada bantuan sosial tunai, ada BLT desa, ada subsidi listrik, ada bantuan sembako, ada juga bantuan kartu prakerja, ada juga banpres untuk UMKM, dan juga yang terakhir itu dikeluarkan subsidi upah untuk stimulus ekonomi dengan bantuan peningkatan upah atau bantuan subsidi gitu ya bagi masyarakat yang punya pendapatan di bawah. Saudara, kondisi kita saat ini sama-sama krisis ya. Masyarakat berhadapan dengan keadaan yang tidak mudah. Kita berhadapan dengan situasi yang serba sulit. Ekonomi sulit, pendidikan sulit, kesehatan sulit, pekerjaan sulit. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kondisi sekarang pendidikan banyak anak-anak hanya bisa belajar secara online. Apa yang terjadi ketika mereka tidak didampingi secara khusus oleh orang tua? Bersyukur kalau misalnya ada anak-anak yang mendapatkan pengasuhan dan pendampingan yang baik dari orang tua. Tetapi bagaimana dengan yang tidak? Apa yang terjadi dengan waktu ke depan? 20 tahun ke depan ketika mereka tidak dibentuk dari sekarang. Sangat-sangat sulit, kondisi sangat sulit. Di dalam kondisi yang seperti ini, apa respon kita Bapak Ibu? Tentu kita berkata, kita berdoa. Betul, kita berdoa bagi bangsa ini. Tetapi bagaimana bisa berdoa bagi bangsa kalau hati kita pun sedang kacau? Bapak Ibu seperti balon yang meletus, hati sangat kacau begitu ya. Hati kita sangat kacau. Kenapa kita pun sedang dalam keadaan yang tidak menentu, kondisi yang krisis? Bagaimana kita mau berdoa dengan baik? Saudara, bagian firman Tuhan saat ini mengajarkan supaya kita berdoa bagi bangsa berdasarkan firman Tuhan dan jadilah pelaku dari doa kita. Nehemia pun menyadari Bapak Ibu bahwa dia perlu berdoa. Dia perlu berdoa karena masalah yang dialami orang-orang sebangsanya di Yerusalem. Dan dia tidak hanya berdoa tetapi dia ikut membuka diri menjadi pelaku dari doa. Menjadi jawaban atas doanya. Saudara, peristiwa ini dilatar belakangi ya, Bapak Ibu bisa lihat ada masalah di balik itu. Kondisi Israel Yehuda yang telah dihancurkan oleh bangsa Babel karena dosa-dosa mereka. Itu terjadi pada 586 sebelum Masehi. Kota Yerusalem itu dibakar, tinggal menjadi puing-puing reruntuhan. Orang-orang Yahudi kemudian dibuang ke Babel yang jauhnya, jaraknya itu 800 mil dari kota Yerusalem. Jauh, sangat-sangat jauh. Namun Bapak Ibu, setelah kemudian 70 tahun berdasarkan juga nubuatan-nubuatan para nabi, maka kemudian bangsa Israel itu kembali ke tanahnya. Dari pemerintahan Raja Persia, ya Raja Kores mengizinkan bangsa Yehuda ini kembali pulang. Dan pada waktu mereka pulang ada 3 kelompok ya. 3 kelompok orang Yahudi yang kembali pulang. Gelombang pertama itu dipimpin oleh Zerubabel. Bapak Ibu bisa lihat itu pada 538 sebelum Masehi. Gelombang kedua itu dipimpin oleh Ezra. Ezra itu berkaitan dengan Taurat Tuhan. Ibadah peribadatan itu ditegakkan kembali. Itu terjadi pada 457 sebelum Masehi. Dan gelombang ketiga itulah yang dipimpin oleh Nehemia. Dan itu terjadi 13 tahun setelah Ezra kembali ke Yerusalem. Itu pada tahun 444 sebelum Masehi. Bapak Ibu, kalau kita hitung jumlah tahun itu, maka sebenarnya ketika orang Israel kembali ke Yerusalem, sampai pada masa Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok itu ada rentan waktu 90 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 90 tahun bangsa Israel mengalami yang namanya tembok yang runtuh. Kota mereka hancur menjadi puing-puing. Tidak ada gerak untuk pembangunan kembali. Apa dampaknya kalau seandainya
tembok itu atau benteng-benteng itu hancur, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, suku-suku yang tinggal di padang gurun tentu dapat sewaktu-waktu menjarah kembali Yudea. Apa yang dibawa oleh Nabi Ezra atau Imam Ezra, baik itu emas, perak, bagian-bagian yang dibutuhkan di dalam bait Allah yang sudah dibangun kembali oleh Zerubabel, itu tentu akan dijarah oleh orang-orang yang ada di sekeliling bangsa Israel ini. Mereka akan menjarah kembali itu. Ezra tercatat dalam pasal 1, Ezra 1 ayat 9 sampai 11, itu ada 5.400 barang-barang emas dan perak dibawa ke Yerusalem. Jadi kalau tidak ada tembok perlindungan, maka akan ada penjarahan. Keamanan menjadi masalah besar. Orang Yahudi banyak yang tinggal juga di pemukiman bangsa-bangsa di sekitar Yerusalem. Kenapa? Karena mereka merasa tidak aman, Bapak Ibu ya. Pada waktu mereka ada di kota Yerusalem, mereka balik, mereka lihat kotaku hancur. Mau tinggal tapi susah, tidak aman. Jadi mereka tuh bermukim di daerah-daerah sekitar Yerusalem. Dan yang terjadi adalah apa? Kawin campur. Mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa yang lain dan itu akhirnya kehilangan ibadah mereka. Identitas bangsa mereka itu hilang. Mereka lupa siapa diri mereka. Kenapa? Terjadi perkawinan campur dengan bangsa-bangsa di sekitar itu. Jadi orang Yahudi dalam situasi seperti ini dalam keadaan yang sangat tercela. Mereka dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka betul-betul dalam kondisi yang sulit, masalah besar Bapak Ibu. Nehemia dia seorang juru minuman raja. Kita baca tadi dia tinggal di Puri Susan. Dia menjabat posisi yang sangat penting Bapak Ibu ya. Kalau juru minuman raja itu berbeda dengan pelayan yang ada di rumah. Ya sangat berbeda. Kenapa? Karena juru minuman raja itu punya presise ya, punya jabatan yang tinggi. Kenapa? Karena juru minuman itu punya tanggung jawab untuk mencicipi minuman sebelum diserahkan kepada raja. Jadi kalau raja itu ya misalnya dia ada sentimen begitu ya, dia bisa taruh racun di minuman itu dan kasih ke raja. Jadi yang namanya juru minuman itu adalah orang kepercayaan raja. Jadi Nehemia ini adalah pejabat penting, orang penting di kerajaan. Dia tinggal di Puri Susan dan dia tinggal dalam kondisi yang nyaman. Tetapi Bapak Ibu, walaupun dia ada di negeri asing dengan kondisi yang sangat nyaman, pikiran dan perhatian Nehemia ini tertuju di Yerusalem. Dia mendengar kabar dari Hanani. Apa kabar dari Hanani? Hanani ini seorang saudaranya. Dia mendengarkan berita buruk orang-orang yang terhindar dari penawanan, orang-orang yang kembali ke Yerusalem. Dia dengar kabar itu. Berita buruknya itu dengan 2 kalimat ya. Kesukaran besar dan keadaan tercelah. Kondisi Yerusalem digambarkan dengan kesukaran besar dan keadaan tercela. Bapak Ibu dalam bahasa aslinya arti kesukaran besar itu berarti kesengsaraan, malapetaka, ada bencana. Jadi itu bukan sesuatu yang biasa-biasa Bapak Ibu. Ada malapetaka, ada bencana yang dihadapi oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Baru dia katakan keadaan tercela. Dalam bahasa aslinya itu berbicara tentang dicaci, diejek, dilecehkan oleh bangsa-bangsa lain. Intinya apa yang terjadi? Beritanya apa Bapak Ibu? Masalahnya umat Tuhan yang berada di dalam kota itu berada dalam masalah yang sangat-sangat mendalam dan sangat rentan terhadap lebih banyak masalah dan kehancuran akibat kehancuran tembok dan masalah yang menggenaskan gitu ya. Karena pintu-pintu gerbang itu habis terbakar. Bapak Ibu Saudara, keruntuhan tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang itu bukan hanya bicara tentang pertahanan keamanan. Tapi itu juga berbicara tentang masalah spiritual, masalah kerohanian bangsa. Tembok itu sebagai lambang pertahanan bangsa, tapi juga lambang kehebatan Allah. Kehebatan Allah yang mereka sembah. Jadi ketika tembok itu runtuh, ya pintu-pintu gerbang itu rusak terbakar, hancur semuanya menjadi puing-puing.
Itu sama seperti mau berkata, Allah kami itu tidak berdaya. Jadi masalah spiritual itu sangat mendalam Bapak Ibu ya. Allah kami, Allahnya bangsa Israel itu tidak berdaya. Kenapa nggak ada lagi tembok? Nggak ada lagi pintu gerbang sebagai lambang Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara, saya pikir kita perlu dengan serius melihat kondisi ini ya. Melihat dengan serius juga kondisi hati kita, keluarga kita, komunitas kita, gereja kita dan bangsa kita. Kita perlu melihat bahwa temboknya runtuh. Kita harus melihat betapa kita sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Betapa kita sangat membutuhkan pembaharuan. Kalau kita merasa kondisi di sekitar kita itu biasa-biasa saja, karena kita menjalani hidup seperti itu dari hari ke hari, maka tentu ada masalah dalam diri kita. Kita perlu melihat ketika ada yang tidak beres, harusnya hancur juga hati kita. Saudara yang sekarang berada di luar negeri ya, apakah hatimu tergerak untuk Indonesia? Ketika mendengar berita buruk yang terjadi di tanah air, apakah hati saudara masih tergerak bagi Indonesia? Mendoakan, ikut berkabung bagi Ibu Pertiwi, atau justru mempersalahkan negeri sendiri? Bapak Ibu, apakah masih mau upayakan kesejahteraan kota di mana Bapak Ibu tinggal sekarang? Manakah yang lebih mudah bagi kita? Lebih mudah kita berdoa dan beraksi, atau lebih mudah kita bereaksi? Ketika kita mendengar atau melihat hal yang buruk terjadi pada bangsa, apa yang terjadi pada kita? Respon kita lebih dulu apa? Bukankah lebih mudah bagi kita itu segera bereaksi seperti marah, kesal, atau bahkan protes, dan itu kita tunjukkan di akun sosmed kita, ya, protes dengan pemerintah, ketimbang kita berdoa dan beraksi. Begitu pula dengan hal-hal yang tidak benar terjadi dalam lingkup kota ataupun di dalam lingkup yang kecil, gereja dan keluarga kita. Apakah kita lebih mudah untuk bereaksi atau kita berdoa dan beraksi? Bapak Ibu, di saat saya menggumulkan teks ini, saya sadar saya pun lebih mudah itu bereaksi. Betapa gagalnya saya. Ketika berhadapan dengan hal yang tidak beres di rumah, bikin kesel. Saya tahu ada yang tidak beres dan itu pasti hati Tuhan pun sedih. Tetapi yang saya lakukan bukannya datang berdoa dan beraksi, tetapi bereaksi, jadinya marah. Lebih cepat protes ketimbang berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Nehemia menangis, dia prihatin dengan bangsanya. Dan keprihatinan Nehemia itu adalah keprihatinan yang mendalam. Dia ikut di dalam kesedihan Tuhan. Nehemia sedih karena Tuhan sedih. Tuhan pasti sedih kalau umatnya itu dalam kondisi yang terpuruk. Kalau pintu-pintu gerbang itu terbakar, kalau tembok Yerusalem itu hancur, maka Tuhan juga sedih. Kenapa? Karena itu mempertaruhkan namanya. Bapak Ibu Saudara, Nehemia menangis ketika mendengar berita itu. Dia tidak menanggapi dengan kemarahan, tidak menanggapi dengan pembalasan atau permusuhan. Dia tidak kemudian menghubungi atau menelpon perwakilan atau kemudian mencari-cari informasi atau kemudian mengumpulkan sekelompok warga dan mengejar orang-orang yang melakukan itu. Tidak. Tetapi yang dia lakukan pertama-tama adalah duduk menangis. Saudara, duduk menangis menggambarkan kondisi hatinya yang hancur. Dia menangis bukan mengasihani dirinya, bukan baper, ya bukan bawa perasaan saja, tetapi dia tahu ini kesedihannya Tuhan, kondisi yang terpuruk, dan dia berkabung. Berkabung selama beberapa hari, Alkitab mencatat, berkabung selama beberapa hari. Saudara, berkabung itu sebagai tanda duka cita, bahkan menaruh abu di atas kepala, tanda duka cita karena peristiwa yang buruk. Dia berdoa, dia berpuasa. Nehemia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong.
Bapak Ibu, doa Nehemia ini ada polanya yang bisa kita jadikan contoh ya. Pola yang bagus untuk kita serius berdoa bagi bangsa berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, di ayat yang keempat kita bisa lihat di situ. Nehemia mengakui siapa Tuhan. Dia katakan Tuhan Allah semesta langit. Dia tahu waktu dia berdoa, dia bukan berdoa kepada Allah yang sembarangan. Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa itu, Allah yang mati, Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia berdoa kepada Allah semesta langit yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia tahu siapa yang saat ini dia datang memohon supaya adanya pertolongan. Nehemia teringat juga kepada janji Tuhan. Pada ayat yang kelima bisa lihat, Nehemia meyakini Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha besar, dahsyat dan berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Dia berdoa, dia mengingat akan janji Tuhan. Tidak mungkin Allah membatalkan perjanjiannya. Tidak mungkin Allah ingkar janji kepada bangsanya. Dia berdoa, dia ingat janji Tuhan. Baru kemudian bagian yang ketiga kita lihat bagaimana doa Nehemia. Dia meminta tanggapan Tuhan. Di ayat selanjutnya kita bisa lihat ayat yang ke-6. Ada kata kerja, berilah, bukalah, dengarkanlah. Berilah telingamu, bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu. Bapak Ibu, ini adalah keyakinan daripada Nehemia akan karakter Allah. Sehingga dia berani datang berdoa, meminta Tuhan berilah telingamu, bukalah matamu dan dengarkanlah. Bapak Ibu Saudara, apakah kita berdoa dengan keyakinan seperti ini? Bahwa Allah kita pasti mendengarkan kita. Kita tahu dia adalah Allah yang berkuasa, dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang terakhir, di bagian ayat 7-11. Baru kemudian Nehemia mengungkapkan inti masalahnya apa. Nehemia tidak berdoa seolah-olah dia lebih baik daripada orang lain sebangsanya. Namun dia mengidentifikasi diri dan keluarganya adalah orang yang telah berdosa dan melawan perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia sadar dia pun adalah orang berdosa. Nehemia ingat betul firman Tuhan bahwa ketika umat Israel berubah setia, maka mereka akan dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi jika mereka berbalik mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan mengumpulkan mereka kembali. Dan itu terjadi. Di tengah kesadaran seperti itu Bapak Ibu, Nehemia kemudian mengajukan permohonannya. Berilah telinga kepada doa hambamu ini. Dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Wow, doa Nehemia ini hebat Bapak Ibu. Doa yang lahir dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Doa berdasarkan firman Taurat. Doa yang bukan mengemis, mengasihani diri. Tetapi doa yang penuh pengharapan karena karakter Allah. Karena sifat Allah sendiri. Allah yang setia kepada perjanjian. Dia adalah Allah yang maha dahsyat. Dia adalah Tuhan semesta langit. Dia adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu termasuk sejarah bangsa Israel. Saudara, pertanyaan buat saudara. Kapankah suatu situasi membuat saudara berdoa seperti Nehemia berdoa? Berdoa dengan hancur hati. Berdoa dengan penuh kesungguhan. Seorang pendeta di Taiwan, dia katakan seperti ini. Setiap kali aku kehilangan beban dan kasih kepada orang-orang terhilang ini, aku pergi ke tempat mereka sembahyang. Di situ aku melihat mereka yang datang satu persatu. Dalam hatiku aku memohon tidak pulang
sebelum hatiku diluluhkan kembali, sebelum ada air mata menetes bagi mereka dari mataku. Bapak Ibu, dia katakan dengan sungguh-sungguh kalau sebelum dia hatinya luluh, dia nggak akan pulang. Ketika di dalam pelayanannya dia merasa seperti kehilangan passion, beban, hasrat itu, kasih itu kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dia katakan dia pergi ke tempat di mana mereka sembahyang. Dan dia berdoa supaya Tuhan tolong, supaya hatiku hancur kembali. Aku meneteskan air mata bagi mereka yang terhilang. Hal yang sama juga dikatakan Bill Hybels di dalam tulisannya, dia katakan seperti ini. Satu aspek apakah dari dunia yang telah rusak ini, yang ketika Anda melihatnya, menyentuhnya atau dekat dengannya, Anda merasa tidak tahan lagi. Kenyataan apa yang begitu mengganggu Anda dan mendorong Anda untuk menyatakan dan bertindak? Inilah ketidakpuasan yang kudus. Holy discontent, ketidakpuasan yang kudus. Anda mungkin mendengar Allah berkata, sekarang kamu tahu apa yang aku rasakan. Badai api frustasi itu bukan milik Anda sendiri, namun juga milik Allah. Saudara, badai frustasi itu bukan hanya milik kita, tapi juga milik Allah. Dan itu yang dilihat Nehemia ketika dia mendengar berita dari Hanani. Tembok Yerusalem itu hancur, pintu gerbang itu terbakar. Maka dia langsung datang duduk menangis, berkabung, berpuasa, berdoa. Karena dia tahu itu pun badai frustasi Allah. Holy discontent. Ketidakpuasan yang kudus. Kapan kita terakhir mengalami hal ini Bapak Ibu? Kapan kita mengalami holy discontent? Ketidakpuasan yang kudus. Kita tidak puas karena kita melihat apa yang terjadi di negeri ini. Kondisi yang terjadi sekarang. Pasti itu juga mendukakan hati Tuhan. Kita melihat ada begitu banyak peristiwa yang buruk terjadi. Ada banyak perceraian yang terjadi. Kita melihat ada begitu banyak masalah-masalah di bidang kesehatan yang terjadi. Masalah ekonomi, di tengah kondisi krisis masih ada orang yang korupsi. Kita melihat hal ini dan kita menjadi discontent. Tidak puas. Tuhan, kenapa bangsa kita seperti ini? Bapak Ibu Saudara, Nehemia tidak hanya menangis, berkabung, berdoa, dan berpuasa. Tetapi dia juga bertindak. Nehemia berkata di dalam doanya, ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 dia katakan, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Kata orang ini dalam doa Nehemia itu merujuk kepada satu tokoh penting yang hendak dia jumpai berkaitan dengan visi yang Tuhan taruhkan di hatinya, yakni Raja Artasasta. Visi Nehemia adalah pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok dan pintu gerbang yang telah rusak dan terbakar itu. Visi datangnya dari Tuhan. Visi ditangkap dengan jelas ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Alkitab mencatat kisah selanjutnya dari Nehemia pasal 1 ayat 1, baru kemudian kita lihat di pasal 2 ayat 1 ada penyebutan nama bulan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat bulan dalam Ibrani ya. Tradisi orang Yahudi mereka kemudian menetapkan ini nama, ada bulan Kislew, baru kemudian ada Tebet, Shebat, Adar, Nisan. Ada rentan waktu kurang lebih ya Bapak Ibu bisa lihat 4 bulan dari bulan Kislew pada pasal 1 ayat 1 sampai pada pasal 2 ayat 1. Mari kita baca pasal 2 ayat 1. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Bapak Ibu, waktu Nehemia berdoa, di terakhir dia sebutkan, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini.
Bapak Ibu bisa bayangkan, dia berdoa, dia langsung ingat satu nama itu, Raja Artasasta. Satu tokoh yang sangat penting di Persia, pengambil keputusan. Di dalam dia berdoa, tentu dia sudah memikirkan dengan matang apa yang hendak dia lakukan. Maka kemudian dia katakan, buatlah aku berhasil. Dia bukan hanya pendoa, tetapi Nehemia juga membuka dirinya menjadi pelaku atau jawaban atas doanya sendiri. John Stuart Mill dia katakan seperti ini Bapak Ibu. Satu orang yang mempunyai penyerahan itu sama dengan kekuatan 99 orang yang sekedar mempunyai ketertarikan. Tentu Nehemia Bapak Ibu bukan hanya hancur hati, berhenti di situ. Tidak Bapak Ibu ya, tetapi dia betul-betul berserah, bahkan dia mau memberi dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Nehemia membuka hati menjadi jawaban atas doanya sendiri. Dan oleh tangan Allah yang murah, maka selesailah pembangunan tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Bapak Ibu bisa lihat itu kisahnya dalam Nehemia pasal 6 ayat 15. Dalam waktu 52 hari Nehemia menyelesaikan pembangunan tembok itu kembali. Bapak Ibu Saudara, ketika berdoa, murid-murid datang kepada Yesus bertanya, "Guru, ajarkanlah kami berdoa." Dan Yesus berkata, "Kalau kamu mau berdoa, hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Kalimat atau frasa datanglah kerajaanmu itu berarti pemerintahan Allah itu ada di dunia. Berdoalah agar pemerintahan kerajaan Allah itu ada di dunia. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, siapa yang akan menjadi pelaku yang akan melakukan, mewujud nyatakan kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah dunia? Kalau bukan kita sendiri. Yesus mengajar kita berdoa demikian. Datanglah kerajaanmu. Nilai kasih, keadilan, kebenaran itu ada di tengah-tengah dunia. Pada waktu kita berdoa, kita melihat kondisi Indonesia, kota kita yang tercinta, kota Manado. Di tengah ucapan syukur kota, kita melihat masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Berdoalah supaya kerajaan Allah datang dan jadilah pelaku untuk itu. Tuhan memakai setiap kita. Tidak memandang siapa kita, profesi apapun kita, Tuhan bisa pakai. Bapak Ibu Saudara, Nehemia tidak tinggal diam ketika mendengar sebuah berita buruk. Pertanyaan buat kita, apakah kita juga tidak tinggal diam saat kita mendengar ada hal yang buruk terjadi di negeri kita? Adakah kebutuhan-kebutuhan yang saudara sadari saat ini yang seharusnya saudara doakan dan kerjakan sebagaimana yang dilakukan Nehemia? Mintalah kepada Allah supaya kita punya mata, punya telinga, punya hati yang peka terhadap persoalan bangsa ini atau secara khusus di daerah kita. Kita tidak berhadapan dengan tembok dan pintu gerbang yang rusak terbakar secara hurufiah, tidak. Tetapi kita berhadapan dengan tembok dan pintu gerbang pemerintahan, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, keluarga, gereja, dan lain-lain yang perlu untuk kita perbaiki. Mengakhiri khotbah saya akan menunjukkan satu video, potret Indonesia. Ibarat Hanani yang membawa kabar kepada Nehemia tentang kondisi Yerusalem. Demikian juga saya membawa kabar tentang kondisi Indonesia kepada Bapak Ibu. Silakan. Ini negara kita, Indonesia. Negara Katulistiwa dengan 17.000 pulau.
ada 13% pulau di dunia. Negara yang begitu kaya dengan sumber daya alam. Pesisir pantai itu seluas 81.000 kilometer dan itu menyumbang 14% pesisir pantai di dunia. Kandungan ikan itu ada 6,2 juta ton dan itu senilai 74 triliun. Itu per tahun. Ada 97 miliar barel minyak cadangan. Dan yang baru digunakan itu 1,2 juta barel per hari. Ada baja terbaik di dunia, baja terbaik dunia itu ada di Indonesia. Bahan tekstil tertinggi mutunya ada di Indonesia. Indonesia yang adalah negara agraris. Penghasil emas, mineral, LNG, timah terbesar di dunia. Bahkan dicatat sebagai negara nomor 6 terkaya. Punya kontribusi 16% nuklir dunia. Dan sumber panas bumi terbesar di dunia. Hutan Indonesia yang luasnya 138 juta hektar. Dan tempat hidup bagi segala macam spesies tumbuhan, spesies mamalia, burung, hewan, dan 225 hanya ada di Indonesia. 400 jenis kayu termahal itu ada di Indonesia. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, ini data-datanya. Menurut data Transparency International Indonesia, itu merilis data indeks persepsi korupsi. Indonesia berada pada posisi 85 dari 180 negara dan skor 40. Naik tetapi tetap masih memprihatinkan angkanya. Dan juga kalau bisa lihat penduduk miskin bertambah Bapak Ibu. Di tahun lalu juga bertambah. Jumlah anak yang putus sekolah juga itu mencapai 4,5 juta jiwa. Sangat banyak. Ada masalah di bidang pendidikan. Angka utang luar negeri juga mencapai 6,6047 triliun. Ya Bapak Ibu, itu sangat besar. Masih banyak pekerjaan rumah untuk kita lakukan bersama-sama. Banyak pekerjaan untuk memperbaiki Indonesia. Anda sebagai pendidik, sebagai dokter, sebagai pengacara, lakukanlah bagianmu. Apakah saudara mau menjadi pendoa dan membangun tembok roboh di Indonesia bagi kemuliaan Tuhan? Akankah Tuhan mendapati saudara sebagai Nehemia masa kini? Dan bertanyalah, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan bagi negeriku Indonesia? Saudara, Nehemia bukan nabi. Dia bukan imam, bukan pendeta. Dia adalah seorang pekerja. Dia seorang pejabat. Tetapi dia peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Dia menangisi dan bersedih dengan kesedihan Tuhan. Dia mempersembahkan doa, waktu, tenaga, bahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Berdoalah supaya saudara menemukan visi Allah dan berpendirian teguh mewujudkan visi itu. Berdoalah supaya tangan Allah yang murah melindungi saudara dan buat saudara berhasil untuk sesuatu yang Tuhan taruhkan di hati saudara untuk saudara kerjakan sekarang. Mari berdiri. Sama-sama kita memohon belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Kita katakan, Tuhan pulihkan. Sambil berdiri Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kita rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajahnya dan berbalik dari jalannya yang jahat. Memohon
memohon anugerahnya untuk mengampuni bangsa kita. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Biarlah ini menjadi doa kita. Mari dengan penuh kesungguhan sekali lagi kita katakan, kita umatnya yang datang merendahkan diri, sujud kepadanya, membawa setiap doa-doa kita kepadanya. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkan, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu yang berdiri, meresponi firman-Mu. Kami datang di hadapan Tuhan, kami datang merendahkan diri. Sesungguhnya tidak ada satupun di antara kami yang layak di hadapan Tuhan. Kami datang sebagai orang-orang yang berdosa, yang sudah ditebus oleh darah-Mu yang mahal.
Ingatkan kami akan identitas kami sebagai orang tebusan. Sehingga kalau kami ditempatkan Tuhan di negeri yang tercinta Indonesia, itu berarti kami punya maksud untuk membawa kerajaan Allah di tengah-tengah bumi pertiwi ini. Tuhan tolong kami, ampuni kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia, Tuhan tolong dengan segala permasalahan yang ada. Pakailah kami anak-anak-Mu dengan segala profesi yang ada untuk menjadi pembangun tembok yang telah runtuh di negeri ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau kiranya yang berbelas kasihan atas negeri kami. Di tengah pandemi virus corona ini ya Tuhan, Tuhan tolong untuk pengadaan vaksin. Tuhan kiranya tolong setiap ahli yang ada supaya mereka juga boleh diberikan hikmat untuk mereka boleh mengupayakan sehingga vaksin ini bisa dengan cepat ada di tengah-tengah negeri kami yang tercinta Indonesia. Ya Tuhan, kami membawa diri kami, doa kami, biarlah Tuhan Engkau yang kuduskan dan Engkau mau pakai sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami berdoa demi Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.